Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait materi zat adiktif. Mari kita mulai. Zat adiktif sendiri itu didefinisikan sebagai obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, adiksi atau ketergantungan sendiri itu merupakan gangguan kronis yang kambuh yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan obat kompulsif untuk menanggulangi perilaku kompulsif yang diakibatkan oleh konsumsi zat adiktif itu sendiri. Nah, ketergantungan atau adiksi itu dikategorikan sebagai gangguan otak. Karena apa? Karena melibatkan perubahan fungsional pada sirkuit otak yang terlibat dalam penghargaan, stres, dan pengendalian diri. Nah, di Indonesia sendiri zat adiktif digolongkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sering kita sebut sebagai nafza. Nah, bagaimana penggolongan atau zat-zat adiktif apa saja yang dikategorikan dalam ketiga golongan ini? Narkotika didefinisikan sebagai obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, di Indonesia sendiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan tujuan penggunaannya atau tujuan pengembangannya dan tinggi rendahnya ketergantungan yang diakibatkan oleh konsumsi narkotika tersebut. Nah, untuk narkotika golongan pertama itu terdapat 175 jenis. Di antaranya ada opium, ada koka, ada amfetamin, ada kokain, ada ganja, heroin, dan LSD. Nah, di sini contoh tanaman dari Papaver omniferum L dan tanaman koka ya. Terlihat tidak berbahaya atau terlihat cantik tanamannya, tapi jika kita salah mengkonsumsinya maka akan mengakibatkan kecanduan itu tadi. Lalu narkotika golongan kedua itu terdapat 91 jenis, diantaranya ada morfin, ada alfa-metadol, ada dextromoramida, ada petidina, fentanyl, furetidina, benzitidin, diampromida, hidromorfinol, dan levometartorfan. Lalu untuk narkotika golongan ketiga ada 15 jenis, diantaranya ada nikodina, propiram, dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina, ada CB13, ada campuran atau sediaan definoksilat dengan bahan lain yang bukan dari narkotika golongan 3. Nah, selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika sendiri didefinisikan sebagai zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, di Indonesia berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi ketergantungannya dan kegunaannya sebagai obat. Untuk golongan 1 ini untuk psikotropika dia tidak digunakan sebagai obat ya. Dia hanya sebagai pengetahuan saja bagi kita bahwa obat atau zat adiktif yang tergolong dalam psikotropika golongan 1 itu tidak dapat atau normalnya itu tidak bisa digunakan sebagai obat. Nah, untuk psikotropika golongan 1 itu terdapat 4 jenis, sedangkan golongan 2 itu terdapat 6 jenis, golongan 3 terdapat 8 jenis, sedangkan golongan 4 itu ada banyak, ada 62 jenis berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2 tahun 2021.
Nah, sedangkan yang ketiga yang dikategorikan sebagai zat adiktif lain itu ada alkohol yang merupakan turunan senyawa alkana yang dia mempunyai gugus OH, dan biasanya yang bersifat adiktif itu adalah golongan etanol yang sering digunakan sebagai minuman. Lalu ada kafein. Di sini kafein banyak kandungannya terdapat pada kopi, tetapi juga terdapat pada teh juga, tapi dengan kadar yang berbeda. Lalu untuk nikotin itu biasa kita temui pada tembakau yang digunakan sebagai rokok ya. Nah, di sini dampak narkotika secara umum jangka pendek itu dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, membuat rasa nyaman, perasaan seperti mimpi atau mengantuk. Sedangkan jangka panjangnya dapat menyebabkan ketergantungan, sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, hepatitis, dan dapat menyebabkan HIV/AIDS, dan jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan overdosis sehingga akan mengakibatkan kematian. Sedangkan dampak psikotropika jangka pendek, dia dapat memberikan rasa riang, perasaan melambung, dan rasa nyaman bagi yang mengkonsumsinya. Tapi setelah itu akan timbul rasa tidak enak seperti murung, nafsu makan hilang, berkeringat, badan gemetar, jantung berdebar. Lalu jangka panjangnya dapat menyebabkan kekurangan gizi, anemia, penyakit jantung, stroke, penyakit jiwa, koma, hingga kematian. Sedangkan untuk zat adiktif lainnya seperti alkohol, nikotin atau kafein itu tadi dalam jangka pendek dapat menyebabkan mabuk, sempoyongan, atau keinginan untuk merusak karena adanya ketidakstabilan pada perasaan. Lalu untuk jangka panjangnya adalah dapat merusak hati, meningkatkan resiko kanker, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, dan hipotensi. Nah, mengapa sih zat adiktif kita sudah tahu bahwa zat adiktif itu berbahaya, tapi masih banyak yang mengkonsumsinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah untuk merasa lebih baik. Zat adiktif dapat menghasilkan perasaan senang yang intens. Euforia awal ini itu diikuti dengan efek lain yang berbeda dengan jenis obat yang digunakan. Misalnya dengan stimulan seperti kokain akan diikuti oleh perasaan berkuasa, kepercayaan diri, dan peningkatan energi. Sebaliknya, euforia yang disebabkan oleh opioid seperti heroin itu diikuti oleh perasaan rileks dan puas. Yang kedua, untuk merasa lebih nyaman. Nah, beberapa orang yang menderita kecemasan sosial, stres, dan depresi itu mulai menggunakan obat-obatan terlarang atau zat adiktif itu tadi untuk mencoba mengurangi kecemasan. Stres dapat memainkan peran utama dalam memulai dan melanjutkan penggunaan zat adiktif itu, serta kembali menggunakannya secara terus-menerus pada pasien atau pada konsumen yang pulih dari kecanduan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kita tahu beberapa orang merasakan tekanan untuk meningkatkan fokus mereka atau kualitas kerja mereka, baik itu di sekolah, di tempat kerja, atau kemampuan mereka saat berolahraga untuk para atlet. Nah, ini dapat berperan dalam mencoba atau terus menggunakan zat adiktif itu tadi sebagai stimulan sehingga meningkatkan rasa percaya dirinya dan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan kerja tersebut. Lalu yang keempat, adanya rasa penasaran dan tekanan sosial. Nah, dalam hal ini remaja sangat beresiko karena tekanan teman sebaya itu sangat kuat. Nah, masa remaja kita tahu merupakan periode perkembangan di mana adanya faktor resiko seperti misal teman sebaya yang menggunakan atau mengkonsumsi rokok misal. Lalu nanti ada temannya yang merasa penasaran seperti apa sih rasanya mengkonsumsi rokok seperti itu. Lalu mungkin adanya tekanan sosial dari teman-teman, jika tidak mengkonsumsi apa yang dikonsumsi temannya maka tidak akan
dimasukkan dalam grup atau circle pertemanan tersebut. Jadi di sini masa remaja merupakan periode yang sangat rentan sekali. Nah, untuk zat adiktif masuk ke dalam tubuh itu terdapat 4 cara. Yang pertama adalah konsumsi oral seperti menelan pil. Lalu yang kedua, injeksi ke dalam aliran darah melalui suntikan biasanya. Lalu inhalasi yang berupa gas atau semprotan yang dihirup. Lalu absorpsi yaitu penyerapan melalui selaput lendir. Nah, dari keempat cara di sini yang dengan cepat dapat direspon oleh otak dan tubuh adalah dengan injeksi ke dalam aliran darah melalui suntikan, karena zat adiktif tersebut dapat secara langsung terserap oleh aliran darah. Nah, pengaruh zat adiktif pada otak. Kita tahu otak sering disamakan dengan komputer yang sangat kompleks dan rumit. Alih-alih sirkuit listrik pada chip silikon yang mengontrol perangkat elektronik kita, otak terdiri dari miliaran sel yang disebut dengan neuron. Nah, yang diatur ke dalam sirkuit dan jaringan. Setiap neuron itu bertindak sebagai saklar yang mengendalikan aliran informasi. Jika sebuah neuron itu menerima sinyal yang cukup dari neuron lain yang terhubung dengannya, neuron tersebut akan mengirimkan sinyalnya sendiri ke neuron lain di sirkuit tersebut. Nah, kita tahu otak terdiri dari banyak bagian dengan sirkuit yang saling berhubungan yang semuanya itu bekerja sama sebagai sebuah tim. Sirkuit otak yang berbeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan fungsi tertentu. Jaringan neuron itu mengirim sinyal bolak-balik satu sama lain dari berbagai bagian otak, sumsum tulang belakang, dan saraf di seluruh tubuh. Nah, untuk mengirim pesan, neuron itu melepaskan yang namanya neurotransmitter ke celah atau sinapsis antara dua sel. Ini ya, di celah ini. Nah, neurotransmitter melintasi sinap dan menempel pada reseptor pada neuron penerima seperti konsep kunci dan gembok. Di sini ya, dia menempel di sini. Nah, hal ini menyebabkan perubahan pada sel penerima. Molekul lain yang disebut transporter itu mendaur ulang neurotransmitter sehingga membatasi atau mematikan sinyal antar neuron. Nah, obat atau zat adiktif tadi itu mengganggu cara neuron mengirim, menerima, dan memproses sinyal melalui neurotransmitter. Beberapa zat adiktif seperti ganja dan heroin itu dapat mengaktifkan neuron karena struktur kimianya itu meniru neurotransmitter alami dalam tubuh. Hal ini memungkinkan obat untuk menempel atau memungkinkan zat adiktif tadi untuk menempel dan mengaktifkan neuron, meskipun zat adiktif itu hanya meniru bahan kimia dari otak kita sendiri. Mereka tidak mengaktifkan neuron dengan cara yang sama seperti neurotransmitter alami, dan mereka menyebabkan pesan abnormal yang dikirim melalui jaringan. Nah, zat adiktif lain seperti amfetamin atau kokain itu juga dapat menyebabkan neuron melepaskan sejumlah besar neurotransmitter alami yang tidak normal atau mencegah daur ulang normal bahan kimia dari otak ini dengan mengganggu transporter. Ini juga memperkuat atau mengganggu komunikasi normal antar neuron, sehingga dari peristiwa itulah menyebabkan pengiriman, penerimaan, atau pemrosesan sinyal pada otak menjadi terganggu dan tidak seimbang. Nah, di sini ada beberapa area otak yang terdampak dari mengkonsumsi zat adiktif. Yang pertama adalah bagian ganglia basal, di mana bagian ganglia basal ini memainkan peran penting dalam bentuk motivasi positif, termasuk efek menyenangkan dari aktivitas sehat seperti makan, bersosialisasi, dan seks, dan juga terlibat dalam pembentukan kebiasaan dan rutinitas. Dan tentunya jika bagian otak ini dia terdampak atau terganggu karena konsumsi zat adiktif itu nanti, maka
kemungkinan kita menjadi tidak nafsu makan seperti itu dan menjadi kurang sosialisasi atau menjadi seorang penyendiri yang akhirnya akan berakibat pada depresi. Lalu yang kedua, bagian amigdala, di mana bagian daerah atau area otak amigdala ini dia berperan dalam perasaan stres seperti kecemasan, lekas marah, dan kegelisahan yang menjadi ciri penarikan setelah obat memudar dan dengan demikian memotivasi orang tersebut untuk mencari obat itu lagi atau zat adiktif itu lagi. Sehingga jika seseorang yang sudah kecanduan zat adiktif dan tidak dapat mengkonsumsi atau memakan zat adiktif itu lagi, maka tingkat kecemasan, amarah, dan kegelisahannya akan semakin tinggi dan tidak terkontrol. Lalu yang ketiga adalah korteks prefrontal, di mana area otak ini dia memberi kekuatan dalam kemampuan untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan kendali diri atas impuls. Dan tentunya apabila daerah otak ini juga akan terganggu akibat zat adiktif, maka akan berakibat seseorang tidak dapat berpikir secara jernih dan tidak dapat memutuskan atau menyelesaikan masalah secara logis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi zat adiktif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.